Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan beriman, semoga ampunan Allah selalu menyertai kita. Kehidupan di dunia adalah jembatan menuju kehidupan sesungguhnya, yaitu jalan yang akan berakhir di dua tempat, antara surga dan neraka. Sebagaimana janji Allah kepada hamba-hambanya yang senantiasa menjalani hidup di dunia dengan segala nikmat yang telah Allah berikan padanya. Demikianlah manusia akan melalui tahap pertanggungjawaban atas segala yang telah diperbuatnya di dunia, sebagaimana nikmat surga yang Allah janjikan dan juga azab neraka yang Allah ciptakan untuk orang-orang yang bermaksiat padanya dan mereka yang mengingkari nikmat-nikmat Allah. Berisikan kehidupan yang kekal dan siksaan yang amat berat. Niscaya tak seorang pun yang akan sanggup menerimanya. Lantas, seperti apakah orang-orang yang pertama kali Allah Subhanahu wa Ta'ala lemparkan ke dalam nerakanya? Sebelum melanjutkan, jika menganggap video ini bermanfaat, silahkan klik subscribe, like, serta bagikan ke teman-teman dan keluarga. Dan jangan lupa klik tombol lonceng notifikasi, agar dengan itu channel ini akan tetap istiqomah menyiarkan syiar Islam. Tonton video hingga selesai, biar tidak salah paham. Mereka yang mati dalam berjihad. Berkata Abu Hurairah, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya manusia pertama yang diadili pada hari kiamat adalah orang yang mati syahid di jalan Allah. Ia didatangkan dan diperlihatkan kepadanya nikmat-nikmat yang telah diberikan padanya di dunia. Lalu ia pun mengenalinya. Demikian Allah bertanya padanya, amal apakah yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat itu? Ia menjawab, aku berperang semata-mata karena engkau sehingga aku mati syahid. Allah berkata, engkau dusta. Engkau berperang supaya dikatakan seorang yang gagah berani. Memang demikianlah yang telah dikatakan manusia di dunia tentangmu. Kemudian diperintahkan malaikat untuk menyeretnya, lalu ia dilemparkan ke dalam neraka. Maha tahu Allah atas segala yang ada pada hati manusia, sehingga isi hati yang hanya seorang itu yang tahu, Allah pun dapat mengetahuinya. Mereka yang menuntut ilmu dan mengajarkannya. Rasulullah SAW kembali melanjutkan sabdanya kepada sahabat-sahabatnya yang senantiasa menyimak. Berikutnya adalah orang yang menuntut ilmu dan mengajarkannya serta ia membaca Al-Quran. Ia didatangkan dan diperlihatkan kenikmatan-kenikmatan yang telah diberikan padanya di dunia, maka ia pun mengakuinya. Kemudian Allah bertanya padanya, amal apakah yang telah kau lakukan dengan kenikmatan-kenikmatan itu? Seraya menjawab, aku menuntut ilmu dan mengajarkannya serta aku membaca Al-Quran hanyalah karena engkau. Allah kembali berkata dengan tegas, engkau dusta. Engkau menuntut ilmu agar dikatakan seorang yang alim dan engkau membaca Al-Quran supaya dikatakan seorang qari. Memang begitulah yang dikatakan manusia tentangmu. Kemudian diperintahkan malaikat agar menyeretnya dan melemparkan ia ke dalam neraka. Mereka yang diberi rezeki berlimpah. Rasulullah SAW menceritakan orang selanjutnya yang pertama kali masuk neraka. Berikutnya yang diadili adalah orang yang diberikan kelapangan rezeki dan berbagai macam harta benda. Ia didatangkan dan diperlihatkan kepadanya kenikmatan-kenikmatan, maka ia pun mengenalinya. Allah pun bertanya padanya, apa yang engkau telah lakukan dengan nikmat-nikmat itu? Dia menjawab, aku tidak pernah meninggalkan sedekah dan infak pada jalan yang engkau cintai, melainkan pasti aku melakukannya semata-mata karena engkau. Allah berkata, engkau dusta. Engkau berbuat yang demikian supaya dikatakan seorang yang dermawan, dan memang begitulah yang dikatakan manusia tentang dirimu. Kemudian diperintahkan malaikat agar menyeretnya dan dilemparkan pun ia ke dalam neraka. Hadis tersebut menjelaskan tentang ditolaknya suatu amalan karena dilandasi dengan rasa riya. Syarat pokok diterimanya suatu amalan salih adalah ikhlas dan semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu amalan tersebut harus sesuai dengan contoh Rasulullah SAW. Ibnu Katsir rahimahullahu berkata, inilah dua landasan amal yang diterima, ikhlas karena Allah dan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Itulah tiga golongan manusia yang dimasukkan ke dalam neraka dan tidak mendapatkan penolong selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka membawa amal yang amat besar, tapi mereka melakukannya karena riya. Ingin mendapatkan pujian dan sanjungan, merekalah pelaku riya. Kelak di hari pengadilan, wajahnya diseret secara tertelungkup sampai masuk ke dalam neraka. Demikian, semoga kita bisa terhindar dengan sifat-sifat riya.